Nah, seperti kita ketahui, sebelum kita belajar ARDS, kita review dulu tentang gagal napas, karena ARDS itu termasuk dalam kategori gagal napas. Ya. Nah, tapi sebelum kita belajar ARDS, kita tahu dulu tipe-tipe daripada gagal napas. Gagal napas itu ada dua. Satu karena kekurangan oksigen, yang dua karena kelebihan CO2. Ya. Yang kekurangan oksigen disebut tipe 1 hipoksia, yang kelebihan CO2 disebut tipe 2 atau hiperkapni. Ya, gagal napas hiperkapni, yang tipe 1 gagal napas hipoksia. Ada nggak perbedaannya? Kok tipe 1 dan tipe 2 ya? Nah, tipe 1 tadi disebabkan karena kita kekurangan oksigen. Ini suatu keadaan-keadaan yang menyebabkan kekurangan oksigen. Keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya hipoksimia, di mana PaO2 itu kurang dari 60. Contohnya pada saat exercise, ya, ataupun bisa juga dalam keadaan istirahat di mana terjadi pertukaran gas itu inadequate, sehingga pasien menjadi suatu hipoksimia. Sedangkan tipe 2 itu adalah kalau tadi itu yang memasukkan yang kurang, tapi tipe 2 itu yang mengeluarkan yang kurang. Kenapa dia bisa kurang? Karena terjadi hipoventilasi. Apa itu hipoventilasi? Nah, hipoventilasi adalah ventilasi yang kurang dari minute volumenya, dari bisa minute volumenya, bisa air. Jadi dikatakan hipoventilasi bila dia kurang dari ventilasi semenitnya. Karena apa penyebabnya? Bisa karena keadaan di dalam pulmoner ataupun keadaan-keadaan yang di luar daripada pulmoner. Nah, jadi apa gambarannya? Agak perbedaannya antara orang yang hipoksia dan yang hiperkapnia. Pada hipoksia, tadi kelemahan, ya pasti lemah karena oksigen. Ansitas, cemas, menjadi iritabilitas, penurunan daripada fungsi intelektual dan penurunan daripada kesadaran. Biasanya cyanosis, contohnya pada pasien-pasien daripada misalkan asma, setelah attack, takikardi, karena kompensasi tubuh, hipertensi juga kompensasi dari tubuh, lama-lama menjadi suatu bradikardi dan menjadi suatu aritmia. Dapat ke shock, hipertensi, dan dapat menyebabkan suatu kematian. Ya. Sedangkan yang hiperkapnia, yang terjadi adalah sakit kepala, confused, drowsiness, ya. Kemudian karena pada hiperkapnia biasanya terjadi dilatasi dari pembuluh darah menjadi ekstremitas menjadi hangat, kemudian pasing dan berkeringat, kemudian takikardi, tremor, dapat menyebabkan suatu kejang. Jadi kalau dia kejang ini biasanya kena CO2 tinggi. Kemudian CO2 tinggi itu juga dapat menyebabkan pembuluh darah di otak juga melebar, akhirnya terjadi dapat menyebabkan edema otak, papil edem, dan menyebabkan suatu koma. Nah, jadi kalau kita lihat daripada hasil analisa gas darahnya, ini analisa gas darah itu darah arteri diambil, nanti diperiksa, nanti ada beberapa yang bisa diperiksa. Nah, tipe 1 tadi adalah kita kekurangan oksigen. Pada AGD-nya biasanya, itu PaO2-nya kurang dari 60. Ya. Tanpa atau dengan pelebaran daripada alveolar arterial oxygen gradient. PaCO2 biasanya turun juga atau pada normal. Ya. Itu tipe 1.
Jadi kalau tipe 2, pada AGD, biasanya PA CO2-nya meningkat lebih dari 45 mg dan respiratory acidosis. Ya. Dan PO2-nya juga dapat menurun ataupun normal. Dan tipe 2 ini dibagi menjadi akut, kemudian akut on kronik, dan tipe yang kronik. Apa bedanya tipe 2 ini? Sampai dibagi menjadi 3 macam ini. Kalau yang akut, pH-nya rendah, jadi terjadi suatu acidosis respiratory, ya. Ini sebut aja nih, di bawah screen nggak apa-apa bukan. Oke ya, terjadi, jadi dia pH rendah karena PCO2-nya tinggi menjadi pH rendah. Ya, kalau PCO2 tinggi itu menjadi suasana menjadi asam, sehingga kalau di asam terjadi respiratory acidosis dan pH rendah. Kalau dia akut itu belum ada kompensasi daripada tubuh. Biasanya gini, kalau tubuh ada gangguan respirasi, tubuh mengkompensasi dengan metabolisme. Yang akut itu PSO2-nya naik, pH-nya turun, tapi tubuh belum berkompensasi sehingga HCO3-nya itu akan normal. Kalau dia yang akut on kronik, ya, dia HCO2-nya tinggi, kemudian pH-nya rendah, kemudian terjadi HCO3-nya tinggi. Jadi ini akut on chronic respiratory failure. Tapi kalau yang tipe 2 kronik, itu kalau dia kronik, misal pada orang-orang PPOK, itu PaCO2-nya tinggi, tapi pH-nya normal, disebabkan karena kompensasi penuh daripada tubuh. HCO3-nya akan meningkat. Nah ini bedanya, ya. Jadi 3 ini beda. Kalau yang akut, ini low, ini high, normal. Low, high, high, normal, high, high. Ya. Kalau satu, low, ya tipe akut, low, high, normal, low, high, high, dan normal, high, high. Ya. Oke. Nah, jadi jadi kita bisa lihat, ya, sorry, apa jadi? Jadi kita bisa lihat penyebab daripada respiratory failure ini, ya. Ini terjadi pertama adalah PQ mismatch. Terjadinya ventilasi perfusi yang mismatch. Di mana ventilasinya itu biasanya normal, perfusinya nggak bagus, nggak bisa diserap. Ya. Contohnya pada penyakit-penyakit jalan napas, COPD, asma, fibrosis, bronkiolitis, dan salah satu adalah ARDS. ARDS itu orang napas dapat volumenya tetap tinggi. Misalkan, oh ini tidak volumenya tinggi, tidak volume misalkan 500, dia dapat tidak volume 500. Tetapi pasien masih desaturasi karena oksigennya nggak diambil. Ya, oksigennya nggak diambil. Jadi V-nya tinggi, Q-nya dia rendah. Ya. Jadi airnya masuk dalam sini ya. Kedua, gangguan lain menyebabkan terjadinya gangguan tipe 1 terjadi failure daripada oksigenasi adalah shunting. Ya. Shunting. Di mana misal ventilasinya dia ada, tapi dia tidak mampu
diserap lewat saja, ya. Jadi misal seharusnya tadi itu di ada pertukaran O2 CO2, ini enggak. Dia masuk paru membawa CO2, dia keluar juga tetap CO2, seharusnya di bawah membawa O2. Tetapi karena terjadi shunting, misalkan pada atelektasis, apolis yang nggak berfungsi, ya, sehingga udah darah yang melewati pembuluh-pembuluh kecil di paru itu tidak terjadi pertukaran udara, ya. Ya bisa juga peradangan jantung, ASD, PSD dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya hipoventilasi, ya, yang disebabkan karena gangguan tipe 2. Jadi orang-orang yang misalkan contohnya orang yang karena pengaruh obat, dia trigger pernapasannya rendah, dia bernapasnya dikit, sehingga lama-lama pasien terjadi daripada gangguan pernapasan. Kemudian yang keempat adalah low spirit pressure oksigen. Jadi misalkan ada orang-orang yang di daerah di mana oksigennya rendah, contohnya di daerah gunungan, ya. Nah, dia menghisapnya normal, tetapi fraksi oksigen yang ada di daerah-daerah tinggi itu rendah, sehingga pasien dapat terjadi suatu juga hipoksemia. Makanya orang-orang di daerah tinggi itu sering terjadi gangguan di pernapasan, jadi lama, dan banyak sekali pendaki-pendaki gunung, ya, yang hilang, ya, karena dia salah satunya dia kehabisan napas dulu, karena dia oksigennya tipis di daerah pegunungan. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu ya. Halo. Salam. Ada. Iya, Kang. Telepon dokter ini ya, telepon. Saya lagi ngajar, telepon dokter Calvin aja. Ya, ya. Oke, yuk. Kemudian, bagaimana kalau dia tipe 2? Ya? Tipe 2 itu biasanya ada depresi pada CNS atau depresi pada ventilatory drive-nya. Jadi pusat ventilasinya tuh terjadi depresi atau drive ventilatornya itu menurun. Contohnya itu tadi juga pada orang-orang gangguan pada daerah medula, tumor misalnya massa pada medula daripada oblongata, dia akan menekan daripada pusat pernapasan, ataupun orang-orang yang drug overdosis, dia hipoventilasi, ya selain dia O2-nya rendah, biasanya CO2-nya juga menumpuk karena nggak cukup untuk pengeluarannya. Kemudian orang-orang gangguan tiroid, ya hipotiroid, orang-orang yang gemuk yang dengan sleep apnea, kemudian pasien-pasien dengan permasalahan CNS lainnya seperti ada yang stroke ataupun tumor. Yang kedua, pasien-pasien dengan penyakit-penyakit neuromuskular, contohnya poliomyelitis, Guillain-Barré syndrome, myasthenia gravis. Nah, ini yang paling sering terjadi ya, selain daripada muscular dystrophy dan poliomyelitis ya. Karena ini pada myasthenia gravis, pada Guillain-Barré syndrome, itu otot-otot pernapasannya tidak mampu untuk melakukan ventilasi dengan baik, yang nggak cukup tenaga, sehingga terjadi juga suatu hipoventilasi. Kemudian juga yang ketiga adalah gangguan daripada dinding dada atau penyakit-penyakit pleura. Jadi pada orang morbid obesitas, ini CO2-nya biasanya tinggi. Orang pneumotorak juga, dan juga di samping orang kelainan daripada tulang belakang, ya, kyphoscoliosis. Sekarang kalau kita ingin, tadi kan yang tipe 1 tadi kan ada bermacam shunting,
dan dapat pasien dengan pesatnya. AA-nya normal. Kita lihat AA-nya meningkat. AA-nya meningkat, bisa nggak perbaikan dengan dikasih oksigen tambahan? Kalau dia bisa dengan oksigen tambahan, artinya terjadi VQ mismatch. Ya. Kalau dia nggak bisa dikasih oksigen berapapun, nggak naik-naik saturasi, berarti oksigennya memang nggak ditangkap. Terjadi shunting. Ya, terjadi shunting. Kemudian, kalau ternyata normal, kita lihat, kalau dia normal, lihat CO2-nya tinggi nggak? Oh, kalau tinggi biasanya hipoventilasi. Ya. Kalau hipoventilasi itu biasanya CO2-nya pasti tinggi. Tapi kalau dia nggak CO2 tinggi, kemungkinan memang oksigen yang dihisap itu rendah, ya low inspired oksigen, sehingga keluarnya PCO2-nya akan normal saja, tidak tinggi. Ya. Nah, sekarang kita bicara ARDS. Ya. ARDS itu biasanya, ya itulah penyakit akhir. Jadi, banyak pasien COVID itu meninggal, satu karena permasalahan daripada koagulopati, kekentalan, sumbatan, kedua adalah karena ARDS ini. Ini penyebab kematian terbanyak pada COVID ya, dengan gangguan paru. Nah sekarang kita definisi. Definisi daripada ARDS adalah sindroma daripada inflamasi paru yang akut, yang disertai dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan ditandai oleh ya ronsen dadanya, jadi adanya infiltrat paru difus yang bilateral. Persis kalau pada COVID itu seperti gambaran COVID pneumonia bilateral, ini gambarnya difus. Jadi kalau dia pneumonia itu setempat, kalau difus dia itu merata. Jadi infiltrat pulmoner yang difus bersifat bilateral. Ditandai juga oleh PO2 dan FiO2 kurang dari 200, kemudian tekanan weight pressure-nya ya, itu kurang dari 18, atau tidak tampak peningkatan daripada tekanan atrium kiri. Ya. Kalau weight pressure kita mengukurnya pada Swan gun, kita mengukur pada nah disertai tadi itu adalah gambar terjadi peripheral arterial occlusion karena dia jadi suatu VQ mismatch. Bawah kan dia ada timingnya. Baru kedua gambaran fotonya terjadi yang bilateral. Jadi kalau tadi infiltrasi yang ya oleh efus paru atau oleh ataupun oleh nodul. Jadi adanya gambar-gambar pericak orpak pada kedua lawan paru yang bukan
disebabkan karena efusi. Jadi seperti udem pulmonal tapi bukan. Kemudian asal edemanya jadi pasien pada RDS ini dia terjadi suatu gagal respirasi yang bukan disebabkan oleh gagal jantung ataupun oleh karena kelebihan cairan. Ya. Jadi kita lakukan echo untuk melihat apakah dia terjadi suatu udem atau tidak. Kemudian mengenai oksidasi, dikatakan suatu ARDS itu sekarang dibagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Kalau dulu, ya ARDS itu kalau kurang dari 100, kalau kurang 200 itu disebut dengan kalau sekarang yang ringan ya, mild dia PO2-nya itu kurang dari 300, kalau modern itu kurang dari 200, severe itu kurang 100. Kalau dulu dia dibagi menjadi ARDS dan ALI. Kalau ARDS itu kurang dari 200, kemudian kalau ALI itu lebih dari 200, tapi kurang 300. Tapi sekarang ALI itu juga masuk daripada ARDS. Ya, tapi dikatakan ARDS yang ringan, yang perbandingan antara PaO2 dan fraksi oksigen atau FiO2 kurang dari 300. Ya. Sekarang tanda-tandanya, ya. Jadi adanya gejala utamanya itu diikuti oleh adanya suatu dyspnea. Ya. Kemudian terjadi penurunan daripada compliance dan penurunan daripada volume paru yang teraerasi. Kenapa bisa begitu? Karena pada RDS itu alveolus diisi oleh cairan. Sehingga seharusnya alveolus itu terisi udara, karena terisi cairan, maka jumlah alveolus yang terisi udara akan berkurang. Kemudian hipoksemianya itu biasanya bersifat refraktor. Refraktor kalau kita hanya beri oksigen dengan low konsentrasi dan low feed. Jadi harus dengan konsentrasi tinggi dan tekanan yang tinggi juga untuk membuka daripada alveolus. Mortalitasnya tinggi. Ya, sekitar 35-40% orang yang mendapatkan ARDS akan mengalami kematian. Bagaimana terapinya? Satu, kita karena ini bukan penyakit primer, jadi underlying disease-nya, penyakit utamanya harus dilakukan terapi. Yang kedua, dilakukan lung protective ventilasi. Ya, karena tadi komplainnya rendah, jadi kita kalau ngasih tekanan juga, ngasih tidak volumenya juga, itu tidak boleh terlalu tinggi. Karena tadi dia komplainnya rendah, kalau kita kasih volumenya yang besar, maka alveolusnya akan jebol. Dan yang ketiga adalah dengan pemberian cairan yang tepat. Artinya tidak boleh berkelebihan. Dan ini tadi angka kematian rata-rata ya gitu, 35-40% ya. Halo Nang, kenapa Nang? Ya saya udah lagi ngajar. Ya maaf nih, dokter anestesi nggak bisa matiin, apalagi saya lagi ngerawat Prof. Mahyudin ya, lagi ngerawat Prof. Mahyudin, guru besar kita yang pernah jadi wagub, itu lagi ada di ruang ICU-nya COVID ya. Jadi terpaksa nggak bisa, yang bisa di stop. Nah, klasifikasi ARDS itu terbagi menjadi intrapulmoner
ARDS itu karena penyebabnya, jadi berdasarkan kausisnya ya, karena disebabkan oleh injuri daripada pulmoner secara langsung. Yang kedua adalah ARDS yang bersifat ekstrapulmoner, yang biasanya injurinya itu di luar daripada pulmoner, tetapi nanti toksinnya itu masuk ke dalam paru. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan berhubungan dengan ARDS. Ya, salah satunya pneumonia. Makanya kalau pasien COVID itu kan pasien pneumonia. COVID itu per awal biasanya pneumonia bilateral. Nah, itu dapat lama-lama terjadi kerusakan pada parunya yang disebabkan oleh ARDS. Ya. Kedua, pasien yang aspirasi. Aspirasi itu adalah masuknya cairan atau benda, ya cairan ya, itu ke dalam paru. Biasanya paling banyak itu biasanya cairan lambung. Nah, itu dapat menyebabkan suatu radang paru disebut dengan bisa dikatakan pneumonia, bisa diadakan pulmonitis, dan dapat juga berakhir dengan ARDS. Kemudian inhalasi daripada asap pada kebakaran-kebakaran, kemudian kontusio paru, kemudian orang yang tenggelam, dan orang-orang dengan emboli daripada pena, emboli udara pada pena ya. Nah, adanya emboli udara ini ya dapat menyebabkan juga terjadi suatu ARDS. Itu yang bersifat kalau yang intrapulmoner. Kemudian yang ekstrapulmoner. Ekstrapulmoner yang paling banyak menyebabkan adanya ARDS adalah sepsis karena toksinnya. Yang kedua pankreatitis. Dan juga blood transfusi. Jadi hati-hati kalau kita transfusi darah itu bukan tanpa komplikasi. Emboli lemak, luka bakar, multiple trauma, kemudian pada ibu hamil, emboli air ketuban, kemudian edema pulmoner yang bersifat neurogenik, pada operasi-operasi jantung, kardiopulmoner bypass, dan pada orang-orang yang alergi terhadap obat seperti aspirin atau nitrofurantoin. Bagaimana kita mendiagnosis daripada ARDS? Prinsip ARDS adalah satu, bersifat akut. Kedua, ada faktor predisposisi. Tidak mungkin terjadi suatu ARDS, nggak ada faktor predisposisi. Orang-orang sehat nanti diagnosis ARDS, nggak mungkin. Biasanya dilalui oleh gangguan intrapulmoner ataupun ekstrapulmoner. Ya. Ketiga, ini kalau PaO2 ya, tapi sekarang ini yang lama ya, Dr. Ali sekarang semuanya berdasarkan konsensus itu adalah semuanya ARDS. Kemudian PAP ya, tekanan wedge atau arteri itu lebih kurang dari 18. Ya, ataupun tidak ada kejadian daripada gagal jantung kiri. Bagaimana mendedehnya? Gitu kan? Yang mendedehnya sih agak sulit ya, karena dia seperti edema biasa kelihatan edem tapi pada bilateral. Jadi bisa cardiogenic pulmonary edema dedenya, diffuse pleural hemorrhagitis, kemudian acute pulmonary embolism, acute eosinophilic pneumonia, hipersensitivitas pneumonitis, tenggelam, kemudian emboli daripada lemak, kemudian polarisasi leukemia, kemudian edem paru yang disebabkan oleh obat-obatan, ya. Kemudian sepsis dengan multiple organ failure, ya, multiple organ failure. Kemudian ada trali, jadi lung injury disebabkan oleh transfusi, kemudian juga pneumonia disebabkan oleh pemakaian ventilator, reperfusion injury, kemudian toxic shock syndrome, pneumonia, aspirasi, ventilasi, mekanikal. Ini banyak ya. Kemudian step daripada ARDS dibagi menjadi 4. Satu, eksudatif, kemudian proliferatif, fibrotik, dan recovery kalau selamat ya. Karena 40%-nya kan 30-40% mati. Nah, itu hubungannya tadi itu kita lihat
pas eksodat, ya adanya edem, kemudian membran pada proliferasi, terjadi inflamasi interstisial dan interstitial fibrosis. Ini kita lihat mekanisme terjadinya suatu kerusakan daripada alveolus yang disebabkan oleh karena ARDS. Ini adalah secara langsung artinya penyebab utamanya adalah intrapulmoner. Ya. Jadi kerusakan dari ini kita lihat ini yang sehat, ini yang sakit. Yang bagaimana perbedaan daripada di dalamnya, kalau yang direct itu banyak mediator inflamasi seperti TNF alpha 1, interleukin 1, ya interleukin 6, 8, 10. Dan adanya makropah dibandingkan dengan ini yang masih bagus. Kemudian juga yang jelek ini sulfaktanya terganggu. Kemudian adanya idem interstisil, ya. Kalau ada interstisil tuh udara mau keluar itu susah ke dalam itu, makanya perfusinya susah masuk. Jadi udara tuh nggak ke sini, nggak sampai perfusinya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Jadi bagaimana mekanismenya? Terjadinya suatu injury daripada epitel daripada pulmo, terjadi aktivatis daripada makrofag. Ya, kemudian untuk mencegah kerusakan dalam alveolus maka terjadi alveolar edem, ini ada fibrin, kolagen, ataupun neutrofilik daripada agregat ataupun daripada darah untuk mengisi, untuk mencegah kerusakan daripada alveolusnya. Kemudian yang kedua indirect. Indirect ini kejadiannya adalah di luar daripada paru. Jadi di mana kerusakan di luar paru dia masuk dalam pembuluh darah yang mendarahi daripada alveolus, kemudian akibatnya sama, terjadi edema interstisial juga, sulfaktan juga terganggu, ya udara oksigen nggak bisa masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Jadi sama, semuanya adalah endothelial selnya, ya, mengaktifkan carbon network daripada faktor-faktor inflamasi, meningkatkan permeabilitas daripada endothel barrier. Kemudian untuk mencegah kerusakan biasanya tubuh adanya suatu kongesti microvessel. Jadi mikro ya pembuluh darah yang mikro dan adanya interstitial edema. Bagaimana patogenesisnya? Pertama terjadi edem, kemudian setelah edem akan adanya suatu infiltrat inflamasi yang kompleks, kemudian seterusnya diikuti oleh kerusakan daripada sulfaktan dan difungsi daripada sulfaktan. Dan berat ringannya daripada kejadian tiga hal ini sangat tergantung kepada pencetusnya dan sangat tergantung pada respon daripada tubuh. Ya. Jadi bagaimana kerusakannya, bagaimana edemnya, bagaimana infiltrat yang terjadi, bagaimana terjadi ada disfungsi pada sulfaktan. Ini hasil CT scan, ya. Adanya suatu penebalan, terjadi alang edem pada kedua sisi. Halo? Ya. Hari ini bukan saya.
Hari ini hari Kamis kan? Hari Kamis Dr. Jumbo. Ya, ini pada akutnya terjadi suatu edem ya. Kemudian daripada fase fibrosis. Kemudian warga kemudian terjadi suatu injury daripada endotel dan epitel yang dilihat dari elektron mikroskop ya, kelihatan. Kemudian pada fase fibrosing ya, di pengerasan ya, kolagen. Kemudian baru terjadi suatu reepitelisasi daripada alveolar. Nah, tadi salah satunya kita harus membedakan ya kardiogenik dan non kardiogenik. Ini ada edem, ini kardiogenik nggak ya? Kalau dia kardiogenik berarti bukan ARDS, jadi harus non kardiogenik. Atau kita lihat gambaran paru, kalau orang kardiogenik biasanya ada gambaran infiltrat, ya, ada peki infiltrat yang biasanya kalau dia itu karena berisi cairan itu sesuai dengan kardiogenik ada di basal daripada parunya. Ini kalau ada gambar infiltrat pada 28 paru, tetapi halo, dalam saya nanti malam keluar kota. Iya, ini pasien COVID ya? Nah, tidak tahu yang lain mau nggak ya? Saya tuh keluar kota nanti malam, tapi hubungi yang lain dulu, mau nggak dia pasien COVID SC? Kalau Pak Jumbo pasti nggak mau memang. Biasanya ke saya itu. Ya, saya tapi lagi ini, tapi mau keluar kota nanti malam. Ya. Tapi kenangan dok biar ingat. Oh iya, makasih. Tapi judulnya kenangan sama mantan, nggak bagus ini tuh. Sorry ya mahasiswa ya, saya minum kopi dulu ya. Ini kalau ngasih kuliah di kantor begini, banyak ini. Okay. Aduh, mantan lagi. Jadi kalau gambarannya odem paru karena kardiogenik tadi biasa ya sesuai dengan apa? Odem paru kalau dia orang duduk biasanya ada di basal ya. Tetapi kalau dia non kardiogenik ada homogen, infiltrat menyebar pada dalam paru mau di atas apek maupun di basal ada juga. Kemudian biasanya kalau kardiogenik itu diikuti dengan efusi pleura, tapi kalau ini tidak ada efusi pleura ya. Kemudian gambaran klinik dan simptom ini biasanya ya, gambaran torak fotonya lebih impresif daripada derajat hipoksemianya. Kayak udemnya berat gitu, tapi hipoksemia masih bagus-bagus aja, nggak terlalu hipoksemia ya. Oke. Kemudian kalau beda dengan yang non kardiogenik ya, biasanya sih kerusakan parunya kurang dibandingkan dengan hipoksemianya. Kalau lihat, oh ini putih semua udah kalau dia ARDS tuh. Tapi masih saturasi masih bisa bagus dibandingkan dengan orang yang kardiogenik. Dia nggak putih banget, tapi bisa saturasinya rendah. Ya. Nah, kalau pada kardiogenik tadi, pada alveolusnya berisi cairan berlebihan. Ya.
hanya cairan pada kardiogenic. Jadi kalau kita kurang buang pulmosid akan bersih. Dan akan terjadi peningkatan wedge tadi ya, peningkatan pulmonary artery, PAP. Ya, jadi lebih dari 18. Nah, kalau yang non-jet kardiogenic, di alveolinya juga berisi cairan, tapi cairannya kayak protein. Juga berisi adalah sel-sel inflamasi. Ya, jadi selain dia cairan yang kayak protein dan juga mengandung daripada sel-sel inflamasi. Kemudian kalau dia betul non kardiogenic, dia akan tidak terjadi suatu peningkatan daripada PAP pulmonary daripada arterial pressure ya. Ini coronary pasti tekanan beach-nya. Ini contoh pasien sepsis, ya, on ventilator, pengukuran PAP-nya kurang dari 18 masih 4, ya. Dan dia ada ini opak ya, diffuse bilateral ya, terjadi suatu opacity daripada alveolar. Kesannya adalah edema pulmonal. Kalau ini sama-sama ventilator ya, dia dengan ALI dan RDS terjadi pada satu opak yang retikuler dan timbulnya satu fibrosis ya. Dia sudah masuk daripada fase fibrosis. Ini awal dan fase. Kemudian bedakan dia cardiogenic dan kardiogenic. Ini kardiogenic tadi, kardiogenic dia infiltratnya di basal paru. Jadi dengan diikuti oleh kardiomegali. Kalau kardiomegali dengan infiltrat ini biasanya edem kardiogenic, tapi juga bisa kalau zaman COVID sekarang, jangan-jangan ini COVID juga kata orang. Kalau ada edem, kalau seperti gambaran pneumonia bilateral ya. Tetapi kalau yang ARDS, ini khas nih putih semua pada kedua paru. Walaupun dia saturasi masih bisa bagus dibanding dengan ini tadi yang kardiogenic ya. Dia kini saturasi udah rendah dia. Kemudian ini bagaimana patofisiologi terjadinya satu. Jadi tadi kan alveolusnya inflamasi karena adanya sel-sel sitokin. Nah, kalau pada COVID itu terjadi badai sitokin malah ya, badai sitokin. Kemudian gangguan daripada neutropil, kemudian dari barier hilang terjadi suatu edema alveolus dan terjadi suatu masuknya cairan yang protein ke dalam alveolus, kemudian karena alveolus yang enggak berfungsi terjadinya vacuum mismatch ya. Jadi ventilasi masuk tapi dia nggak bisa produksi. Bisa juga terjadi shunting, kemudian diastase meningkat, komplain paru dia meningkat, terjadi gambaran peci ya, dan terjadi dari penggenangan daripada alveolus tadi. Akibatnya apa? Terjadi pada mereka fungsional residual capacity menurun. Ya. Kemudian PC juga menurun, kemudian kerja otot juga meningkat ya. Buku otomatik meningkat, bisa terjadi suatu hipertensi pulmonal. Bagaimana kita penata laksanaannya? Kita ketahui tadi dikatakan bahwa penata laksanaan daripada RC itu ada 3 kan, underlying-nya di kita terapi. Jadi kita harus set dan treatment daripada gangguan menyebabkan ARDS. Yang kedua tadi kan adalah ventilasi ya. Jadi lakukan respirasi support. Kemudian hemodynamic support, kemudian terapi terhadap lung damage dan
terapi supporting. Langkah-langkahnya yang pertama kita lakukan step 1, ini resusitasi ya. Kita indikasi. Kemudian kita lakukan ABC ya, airway, breathing, sirkulasi, inisial resusitasi. Kedua, kita lihat riwayat perjalanannya, penyakitnya. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik secara cepat. Nah, Anda tadi udah belajar nih pemeriksaan fisik ya. Jadi dari inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dilakukan dengan cepat. Kemudian lakukan pemeriksaan tambahan. Kalau yang berhubungan dengan respirasi, berhubungan dengan oksigenasi, biasanya kita periksa analisa gas darah dan fototorak untuk memperkirakan apa sih penyebab yang mungkin pada penurunan daripada keadaan respirasi ini. Kemudian step 2, setelah itu kita lakukan bantuan oksigen. Bantuan oksigen yang paling gampang, tadi kita ketahui bahwa pada orang RDS tidak cukup diberikan oksigen yang rendah dengan tekanan yang rendah, ya. Tidak cukup diberikan dengan oksigen yang dengan fraksinya rendah dan tekanan rendah. Sehingga pada orang-orang yang kena RDS harus ada dorongan untuk memasukkan oksigen. Yang paling rendah adalah NIV ataupun CPAP. Nah, NIV ini juga itu membantu, tapi biasa pada pasien-pasien ARDS itu juga pemakaiannya masih kurang karena dianggap kurang terlalu bermanfaat kecuali pada ARDS yang ringan. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah pasien-pasien yang dengan imunosupresi. Yang harus kita monitor bagaimana untuk memperbaiki oksigenasi dan menurunkan kerja dari jantung. Pada orang-orang yang orang-orang ARDS nih, dia imunosupresi. Kemudian hanya sedikit dari pasien yang terjadi perbaikan, ya, dalam beberapa hari. Biasanya kalau perbaikan pada ARDS ini butuh waktu lama, apalagi kalau hanya pakai NIV dan CPAP saja, itu jarang terjadi dia perbaikan dalam beberapa hari. Dan biasanya sebagian besar pasien itu hanya sangat sedikit, ya, atau malah tidak baik dengan dilakukan dengan NIV. Dan NIV itu adalah non-invasive ventilasi. Jadi kita memberikan ada face mask di dalam muka, di muka, di hip ini kita berikan tekanan di dalam sunggupnya itu. Jadi mungkin belum kebayang sih, kalau udah masuk ICU baru kebayang ya. Kemudian pada ARDS, biasanya terutama pasien COVID, rata-rata kan udah putih semua tuh ARDS, biasanya membutuhkan mechanical ventilasi. Ya. Kemudian kita harus perhatikan, yang usahakan ventilasi mekanik yang kita berikan itu sudah direncanakan. Jangan, nggak apa-apa, nanti aja lah masang mechanical ventilasi, tiba-tiba tengah malam terjadi perburukan, desaturasi, sehingga kita gabakan, ya, sehingga kita lakukan intubasi dengan cepat emergensi, ya. Jadi kita harus perhatikan, kita harus memperkirakan, ya, kita harus memperkirakan pasien itu perburukan. Jadi kita lakukan intubasi sebelum pasien itu terjadi perburukan. Misalkan terjadinya persisten hipoksemia, ya, ada NIV, dari pasien NIV saturasi masih di bawah 90, udahlah intubasi.
kemudian kerja otot-otot pernafasnya tinggi, kemudian high minute volume-nya tinggi, RR-nya sampai 40, kelihatan daripada otot-otot pernapasannya meningkat. Kemudian kalau kita lihat, tidal volume-nya 500 dikali 40 sampai 20.000 gitu ya. Wah, ini misalnya, jadi tidal volume-nya sampai berapa itu ya? Nah, ini harus kita perhatikan, jangan sampai terjadi. Kemudian yang ketiga, jangan sampai terjadi hemodynamic instability. Jadi kalau dia hemodinamik instabil, kita kalau lakukan intubasi, udah biasanya susah untuk memperbaiki daripada kestabilan hemodinamik. Kemudian, nah ini harus diperhatikan, harus dimengerti bagaimana kita melakukan ventilasi pada ARDS. Ya. Kita ketahui bahwa ARDS tadi kan sebagian daripada alveolusnya terendam, kemudian komplainnya juga rendah. Sehingga kalau orang-orang sehat, komplain parunya besar, begitu kasih oksigen tinggi juga dia melar oksigen. Tapi pada pasien-pasien RDS, karena komplainnya rendah, kita kasih oksigen tinggi, dia susah untuk mengembang. Ya. Jadi dia tidal volume-nya kita turunkan. Jadi kita berikan ventilasi mekanik itu adalah prinsipnya supaya pasien stabil dan untuk mencegah kerusakan iatrogenik. Ya, selama kita memperbaiki daripada underlying disease-nya. Yang kedua, prinsip kedua, bahwa kita memberikan ventilasi mekanik ini utamanya adalah untuk menghilangkan hipoksemia dan menurunkan work of breathing-nya. Jadi otot pernapasan yang memompa terlalu cepat kita kurangin. Ya. Dan yang prinsip ketiga, bahwa mechanical ventilasi mekanik ini ada hal yang tidak fisiologis. Kita bernapas itu dengan tekanan negatif. Jadi tekanan negatif di dalam rongga torak menyebabkan udara terhisap ke dalam rongga torak. Nah, beda dengan ventilasi mekanik, ini udara didorong. Ya, maka oleh karena itu disebut bahwa ventilasi dengan tekanan positif adalah cara pernapasan yang tidak fisiologis. Dan bila ada efek samping karena tidak fisiologis tersebut, harus cepat dicegah atau harus cepat diperbaiki. Prinsip selanjutnya pada pemberian ventilasi mekanik pada RDS, kita ketahui tadi bahwa tadi komplainnya rendah, sebagian alveoli itu rendam, sehingga kita harus perhatikan bahwa tekanan yang tinggi, volume yang tinggi, tekanan yang tinggi, ya, itu dapat menyebabkan kerusakan daripada paru. Kalau dia paru rusak, itu memperburuk daripada RDS. Dan kalau dia itu juga akan menyebabkan inflamasinya itu menyebar secara sistemik. Tadinya ada di paru, dapat menyebar secara sistemik. Keempat adalah kita ketahui bahwa pada saat kita bernapas, yang paling alveolus yang paling gampang terikut bernapas, satu adalah alveolus ada yang di atas paru. Jadi kalau kita bikin paru itu menjadi 3 bagian, bagian atas itu paling gampang masuknya udara. Yang kedua lebih sulit sekali, yang ketiga itu sulit lagi terjadi ikutnya. Dengan tekanan tinggi, bagian bawah dari paru basal, baru dia terikut semua. Ya, begitu juga antara paru-paru itu ngembangnya ke depan. Nah, karena ke depan itu biasanya lebih berkembang, lebih terjadi aerasi adalah alveolus ada yang di bagian depan daripada tubuh. Sedangkan alveolus yang letaknya di bagian belakang ke arah tulang belakang itu sulit untuk berkembang karena pada saat pengembangan dia dorongannya sedikit dibanding lebih gampang dia mendorong ke depan karena paru-paru kita mengembangnya ke depan, ya. Sehingga pada pasien-pasien yang dengan ventilasi dengan terutama VAP, pneumonia, acquired
ya, ventilator akurat pneumonia yang disebabkan oleh ventilasi yang prolong, itu dan juga pasien-pasien yang memakai kortikosteroid itu biasa kita akan posisi prone, artinya pasien itu ditelungkupkan. Jadi juga kita lakukan pada pasien COVID ya, waktu itu kita telungkupkan dia 2 jam sama 12 jam. Untuk apa? Kita telungkupkan supaya pada saat kita memberi keterangan positif bisa mendorong kasus ke belakang, ke bawah. Kemudian juga dia tadi tengkurap tadi dia udara itu bersifatnya kan mengalir ke atas, dia akan menekan bagian punggung, sehingga bagian paru yang ada dekat punggung juga mengembang, karena paru-paru kan mengembangnya ke depan, jadi dia sudah menekan punggung, dia juga bisa memperbaiki daripada alveolus yang di bagian depan. Nah, kemudian kita harus konsep bahwa tadi paru-paru itu pada saat ARDS kan terisi dari cairan, artinya terjadi konsolidasi. Yang mampu untuk terisi aerasi adalah sepertiga. Jadi seperti gambaran baby lung seperti anak kecil, seperti gambaran paru-paru daripada bayi, di mana hanya sepertiga dari alveolus yang ikut kembang kempis, ya. 2/3-nya itu bermasalah. Oleh karena itu kita tidak boleh memberikan high volume tersebut. Kemudian konsolidasi tadi utamanya merupakan daripada terjadinya penebalan daripada dinding daripada alveolus tip, ya, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan daripada kompleks paru. Kemudian prinsip keempat, kita harus mampu menjaga paru itu terbuka, harus mengupayakan paru itu terbuka dan tetap dia gampang terbuka. Oleh karena itu biasanya pemberian ventilasi dia ada yang namanya diberikan PIP. PIP itu menjaga di akhir ekspirasi paru-paru itu tetap terbuka, ya, alveolus tetap terbuka. Nah, untuk memberikan teknik memberikan bantuan ventilasi itu sudah ada di dalam ARDS Network Protocol. Jadi nggak sembarangan, ya, sudah dikonsensuskan. Konsensusnya disebut dengan ARDS Network Protocol, di mana mode ventilasinya itu sama. Dimulai pertama tidal volume. Nah, tidal volume di set itu adalah pertama kali 8 ml per kilogram berat badan, dikurangi 1 setiap 2 jam sampai dia menjadi 6 ml per kilogram berat badan. Jadi setting 8, kemudian jam dikurangi 7, 2 jam kemudian menjadi 6, dan seterusnya dia menjadi 6. Nah, ini kita lihat bahwa yang patokan adalah per kilogram berat badan daripada body weight. Body weight yang mana? Itu kan? Body weight yang ideal body weight. Jadi orang-orang yang gemuk bukan ideal body weight. Sehingga harus dihitung dulu bagaimana ideal body weight-nya. Nah, pada laki-laki, ideal body weight-nya adalah 50 plus 2,3 dalam kurung tinggi dalam inci kurang 60. Jadi, kalau pada wanita, dia hampir sama, tetapi konstantanya 45,5. Ya. Jadi kalau kita Anda memberikan, dan ini juga biasanya dipakai untuk obat-obatan, jadi orang-orang gemuk juga nggak semua itu, jadi harus dihitung ideal body weight-nya. Nah, Anda harus ingat ini ideal body weight dipakai di mana-mana, ya. Jadi kita kalau misalnya pasiennya gemuk 100 kilo, kita nggak ngasih tidal volumenya itu 8 cc dikalikan 100 kilo, ya. Ternyata ideal body weight-nya dihitung adalah cuma 70, ya kita kasih 8 kali 70, 560.
Ya bukan karena berat badan 100 kita kasih 800. Tidak volumenya, enggak. Kemudian untuk mencegah tadi kan prinsipnya tidak boleh high volume, jadi tidak volumenya rendah. Tidak boleh high pressure. Jadi tekan inspirasi kurang dari 30. Ya. Kemudian fraksi oksigen. Ya. Jadi kalau udara bebas itu 20%, jadi kalau kita bernapas udara bebas itu 20%. Nah, kan otomatis pada RDS nggak mungkin pakai udara 20% karena dia juga tidak biasanya resisten terhadap fraksi oksigen yang rendah, resisten terhadap tekanan yang rendah. Jadi, ya tekanan kita berikan di kurang dari 30, kemudian fraksi oksigennya targetnya adalah untuk mencapai saturasi lebih dari 90. Ya. Jadi Anda sebelum nanti mau masuk itu harus punya pulse oximetry yang portable ya. Juga digunakan nanti untuk pasien Anda itu. Saya di rumah aja karena sering menangani pasien COVID, saya tiap hari itu bawaannya curiga sampai rumah, masang dulu ini saturasi. Oh bagus, saturasi saya 95 ke atas. Oh saturasi saya 97 aman. Kalau saturasi di bawah 95 udah mikir, duh jangan-jangan saya kena jadi OTG ya. Udah. Tapi itu Anda pakai saturasi ya. Kemudian bila ya sudah kita saturasi tapi udah lewat 90, kan target cuma 90. Fraksi oksigen itu bisa diturunkan. Oh, misalkan tadi fraksi oksigen 100%. Dapat saturasinya 92 misalkan. Ya udah kita turunkan saja fraksi oksigen itu dari 100% menjadi 90%, 80%, 70% dan seterusnya. Kemudian dia PIP. Nah, ini PIP ini gunanya tadi kan untuk membuka alveolus, untuk menjaga supaya alveolus tetap terbuka pada akhir ekspirasi. Nah, jadi oleh karena itu PIP itu bisa besar. Karena dengan PIP kecil dia tetap tidak terbuka di akhir ekspirasi, kita besarin supaya alveolusnya tetap terbuka. Karena prinsip daripada RDS kita membuka paru dan tetap menjaga paru tetap terbuka. Ya. Nah, kemudian berapa kali kita setting ventilasinya? RN-nya kita berapa? Jadi, untuk supaya pasien itu tercukup menit ventilasinya, kita kasih tahu bahwa dia tidak boleh high volume kita rendahin, tetapi untuk mencukupi volumenya, mencukupi menit volumenya, maka RR kita bisa naikkan maksimal sampai 35 kali. Ya. Maksimal kita bisa memberikan pasien itu bantuan napas 35 kali per menit. Kemudian pada orang normal, kalau kita normal ini bernapas IRS-nya itu 1:2. Apa maksudnya I 1:2? Kita membutuhkan waktu untuk inspirasi 2 detik, tapi kita membutuhkan waktu untuk ekspirasi adalah 4 detik misalnya gitu ya. Jadi ekspirasi itu butuh lebih panjang. Nah, kan kenapa kita butuhkan ekspirasi lebih panjang biasanya karena waktu untuk membuang karbon itu lebih banyak. Tetapi karena kalau kita butuh oksigenasi, kita perpendek nih waktu membuang oksigennya, waktu membuang CO2-nya. Kita butuh lebih banyak waktu untuk mendapatkan oksigen. Jadi kita berbandingkan bisa 1:1, ya. Sampai 1:1,3, jadi tidak 1:2. Kita perpendek waktu ekspirasinya, waktu inspirasi kita perpanjang. Karena pada pasien ARDS biasanya terjadi hipoksimia. Kita untuk butuh supaya oksigen lebih banyak, waktu inspirasinya kita perpanjang. Kemudian jangan lupa bahwa selalu monitoring. Karena pasien dengan memakai ventilasi mekanik itu seperti ventilasi mekanik adalah seperti pisau bermata dua. Kalau kita nggak bisa setting, kalau kita nggak bisa monitoring, itu berbahaya untuk pasien. Kemudian target oksigenasi,
Tadi SpO2-nya kalau bisa sih lebih dari 90, tetapi standarnya adalah 88 sampai 95. Dengan PO2 55 sampai 80. Tadi kita pressure-nya tidak boleh kurang dari 30 dan pH. Kita tahu bahwa pH normal adalah kan kalau CO2-nya tinggi pasti terjadi suatu asidosis. Ya, asidosis PCO2-nya akan tinggi. Target kita adalah pH 7,3 sampai 7,45 ya. Nah, ini tadi perbandingan daripada PIP dan fraksi. Jadi kalau kita memberikan oksigennya 100%, kita bisa dapat memberikan PIP yang tinggi. Ya. Jangan takut memberikan PIP yang tinggi. Tapi yang normal biasanya PIP itu adalah 5 ya. Kemudian kita mempertahankan pressure-nya tetap normal. Jadi artinya plateau pressure itu menggambarkan tekanan alveoli. Kita ketahui bahwa tekanan alveoli itu kita pertahankan kurang dari 30 untuk mencegah daripada kerusakan selanjutnya. Tidak boleh high pressure dan menyebabkan suatu premotorak pecah. Jadi kita pertahankan tekanan alveolinya dengan mempertahankan tekanan plateau pressure-nya, inspirasinya kurang dari 30 ya. Bila tekanan platonya ternyata waduh lebih dari 30. Kalau lebih 30 berarti kan karena artinya volume kan berbanding lurus dengan tekanan ya. Volume berbanding lurus dengan tekanan ya. Jadi kalau volumenya dibesar, tekanannya juga tinggi sehingga apabila kita lihat tekanan tinggi ya kita kurangin volumenya. Ya. Kan targetnya adalah 6, tapi bisa kalau P plateaunya tinggi bisa kita turunkan adalah sampai 4 ya. Nah, sebaliknya bila ternyata tekanannya plateaunya rendah ya kita naikin tinggal volumenya. Ya, kita naikin tinggal volumenya. Ya. Maksimal sampai 8 selama tekanannya tidak lebih dari 30. Ya. Nah, hati-hati bahwa harus diperhatikan bahwa pada pasien-pasien yang orang-orang yang dengan gemuk atau stiff chest ataupun intraabdominal tinggi, ya orang-orang tekanan intraabdominal tinggi, nah itu kalau tekanan di pulmoner lebih tinggi nggak jadi masalah karena untuk mengimbangi daripada tekanan intraabdominal yang tinggi tadi. Kemudian penahanan dari pH kita ketahui bahwa pada ARDS itu juga tergangguan daripada CO2 selain gangguan daripada oksigenasi, sehingga gangguan CO2 ventilasi tidak tercapai menyebabkan dia CO2 menumpuk, dapat terjadi suatu asidosis respirasi. Nah, kita bagaimana menangani supaya tidak terjadi suatu asidosis? Kita lihat pH-nya. Oh, kalau pH-nya memang nggak normal nih sampai 3, kan kita tahu bahwa pH normal 7,35 sampai 7,45. Jadi kalau pH-nya 7,5 sampai 7,3, kita naikkan RR-nya. Ya, kita naikkan RR-nya. Dengan harapan kalau RR-nya naik, CO2-nya akan jauh lebih banyak kesempatan untuk keluar. Ya. Bisa kita naikkan RR sampai maksimal 35. Tapi kalau sudah mentok RR-nya sudah 35, CO2-nya juga rendah, ya sudah rendah, ya dapat kita berikan daripada binat. Tapi kalau pH-nya rendah banget, ya dapat meningkatkan daripada tidal volume sampai pH lebih dari 7,15. Tapi sebaiknya bila terjadi alkalosis, ya kalau alkalosis berarti kita kelebihan nih ngasihnya, ya RR-nya aja kita turunin ya.
Bagaimana kalau ARDS-nya itu menyebabkan suatu life-threatening hypoxemia. Jadi PO2-nya rendah banget gitu ya, kasarnya. Dilakukan Requiem manuver. Requiem manuver itu dilakukan manuver untuk membuka daripada alveolus, membuka paksa. Ya. Tekniknya kita beri tekanan tinggi dalam waktu sebentar, biasanya 3 detik. Kita begging dengan tekanan tinggi. 1, 2, 3, lepas. 3 detik. Supaya udara itu tekanan tinggi dalam waktu sebentar untuk membuka paru, membuka alveolus. Atau ada namanya APRP di ventilasi mekanik itu. Atau IRP, Inverse Ratio Ventilasi. Kita ketahui bahwa tadi kan kita bernapas 1:2, inspirasi 1, ekspirasi 2. Bisa kita inverse. Ya, 1:1 malah dibalik. Malah dibalik waktu ventilasi inspirasi lebih panjang, bisa 2:1, inverse dia jadi. Terbalik. Seharusnya 1:2 bisa dibikin 2:1. Atau lebih ini lagi, lebih berat lagi kita berikan APRP. APRP ini impas juga, termasuk investasi, tapi dia 9:1. Bayangin biasanya 1:2, di inverse 2:1 itu bisa 9:1. 9 kasarnya 9 detik untuk inspirasi, hanya 1 detik untuk lakukan inspirasi. Selanjutnya adalah prone position. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada saat position dia akan membuka daerah-daerah yang kurang aerasi. Ya. Kemudian pakai high flow frekuensi ventilasi. Jadi sekarang terutama pasien-pasien yang RDS yang disebabkan oleh COVID, sebelum kita intubasi kita kasih high flow dulu, high flow nasal kanul. Atau kita berikan ECMO. Pasang ECMO, extra corporeal membrane oxygenation. Ya. Kemudian kita berikan oksigen yang bercampur dengan nitrat oxide. Karena kita tahu nitrat oxide itu gampang melewati daripada alveolus, ya, gampang melewati daripada sel-sel tubuh. Jadi kalau diberikan kasihkan nitrat oksigen, dia akan lebih cepat masuk ke dalam tubuh. Kemudian kita mengevaluasi efek daripada oksigenasi, compliant, dan dead space. Ya. Saja. Nah, kemudian pemberian kortikosteroid. Kortikosteroid itu ada yang bersifat kortikoid atau glukokortikoid. Nah, yang kita butuhkan adalah glukokortikoid. Ya. Karena dia akan memacu, akan meningkatkan pembuatan daripada epinefrin daripada internal. Ya. Jadi pemberian kortikosteroid ini adalah mempunyai risiko dan keuntungan yang bersifat individual, jadi tidak bisa disamakan. Pada infeksi yang aktif, kita ketahui bahwa pemberian kortikosteroid akan menyebabkan imunokompromis. Jadi pada pasien-pasien yang aktif infeksi jangan diberikan kortikosteroid, saya akan menekan daripada sistem imun. Ya. Kemudian apa yang dapat diberikan? Dapat diberikan adalah metilprednisolon 1 mg per kilogram bersifat bolus. Jadi kalau orang berat badannya 50 mg dikasih 50 mg. Ya, kalau orang beratnya 50 kilo dikasih 50 mg prednisolon. Kemudian dipasang infus dan didripkan juga infus prednisolon tetap sama, ya. 1 mg per kilo per hari. Jadi bolus 1 mg per kilo dilanjutkan drip 1 ml per kilo per hari. Jadi kalau berat badan 50, pertama bolus dari 50 mg, dilanjutkan 50 mg per hari secara infus. Ya. Kalau
responnya baik, diberikan kortikosteroid, lanjutkan sampai 14 hari atau sampai ekstubasi. Ya. Kemudian, tapi 14 hari ini bukan semua dosis penuh. Kita ketahui kalau kita memberikan kortikosteroid pada seorang pasien, kita selalu dilakukan penurunan dosis. Ya. Jadi, di weaning dosisnya. Nggak boleh tiba-tiba, karena tiba-tiba dapat terjadi dapat efek rebound fenomena. Jadi kalau memberi steroid nggak bisa kita stop kontak langsung tiba-tiba terjadi rebound fenomena. Jadi kita berikan sedikit tambah sedikit. Jadi 14 hari dia dosis penuh, ya. Kemudian diikuti 7 hari, kemudian 7 hari diberikan 7 hari dia diberikan separuhnya, dan 7 hari kemudian dia seperempatnya, ya, langsung di stop. Kemudian harus diketahui bahwa untuk pemberian kortikosteroid harus dipastikan tidak menambah risiko untuk terjadi suatu infeksi, karena kita tahu bahwa kortikosteroid tadi bersifat imunokompromis, ya. Kemudian cairan. Karena terdapat gambaran paru seperti edem paru, maka kita restriktif cairan harus dimonitor benar, ya. Tapi tidak perlu pakai pulmonary catheter. Ada yang beranggapan dapat diberikan pemberian fluid secara konservatif, ya. Tetapi kalau sekarang pemberiannya adalah bersifat restriktif, manajemen fluidnya. Jadi konservatif ini, pemberian ini bisa diberikan, tetapi tidak, ya, pada keadaan yang mengganggu risiko daripada produksi organ. Jadi kalau dia konservatif ini dapat menyebabkan kelebihan cairan juga. Kelebihan cairan menyebabkan perfusi ke organ itu menjadi berkurang. Ya. Kemudian pada keadaan di mana indeks kardiaknya rendah, berikan cairan dan berikan vasopresor untuk meningkatkan daripada kardiak indeknya. Kardiak outputnya kita tingkatkan. Gimana soal makannya, gizinya? Ternyata pada pasien-pasien yang dapat direkomendasikan untuk pemberian imunonutrisi. Jadi nutrisi yang bersifat imun. Kenapa disebut imun? Karena nutrisinya mengandung lemak antiinflamasi. Contohnya adalah eicosapentaenoid acid dan gamma linolenic acid, ya, omega 3. Jadi omega 3 itu bagus, ya, termasuk pada imunonutrisi dan bersifat antiinflamasi. Kemudian satu lagi untuk antiinflamasi adalah antioksidan. Ya. Nah, apabila pasien-pasiennya membutuhkan oksigen, bantuan ventilasi mekanik dan oksigen jangka panjang supaya tidak merusak daripada trakea, maka kita dapat dilakukan suatu tracheostomy, jadi lubang pada trakea, tapi dengan syarat bahwa FO2-nya kita tidak tinggi. Kalau FO2-nya harus tinggi, kita berikan tekanan tinggi, bisa terjadi suatu emfisema, ya, subkutis. Juga begitu juga dengan FIB-nya, tidak boleh tinggi. Dan pasien itu membutuhkan high needs yang tinggi. Jadi kalau high needs tinggi, tapi FO2-nya dengan FIB tidak tinggi, dapat kita lakukan tracheostomy. Kalau dulu tracheostomy itu bedah yang masukkan, sekarang juga sudah berkembang tracheostomy yang dilakukan di bedside di ICU yang disebut dengan PDT, percutaneous dilatating tracheostomy. Coba nanti bisa Anda searching di Google, ya.
Kemudian kapan kita lepas dari ventilasi mekanik pada pasien RDS ini? Kalau dia sudah membaik, artinya fraksi oksigen yang dibutuhkan, dengan PIP juga dibutuhkan untuk membuka alveoli itu turun ke arah normal, PIP-nya ke arah normal 5, fraksi oksigen juga sudah di bawah 50%, kemudian ventilasi mekanik juga, ventilasi juga nggak tinggi-tinggi banget lagi, sudah mendekati ke arah normal, ya. Nah itu baru kita bisa consider untuk lepas di sapi. Kemudian pasien yang dapat ventilasi mekanik juga harus dilakukan mobilisasi. Jadi kalau lihat orang-orang yang pasien tidur lama, tidak bergerak di tempat tidur di rumah sakit, biasanya terjadi gangguan dari neuromuskuler. Pasiennya lemah, ya, otot-ototnya kecil. Jadi dilakukan inisiasi yang bersifat agresif, ya, dalam waktu beberapa hari setelah dia keadaan membaik. Komplikasinya, jadi komplikasi adanya ARDS ini, 1 baru trauma, 2 nosocomial pneumonia, 3 biotrauma, ya. Trauma biasa tekanan di ventilasi mekaniknya terlalu tinggi. Nosocomial pneumonia ya itu biasanya terjadi suatu PAP, ventilator acquired pneumonia. Kemudian juga dapat biotrauma, ya, karena adanya inflamasi yang bersifat sistemik. Nah, kita pada saat ARDS itu memberikan oksigen, ya. Ini salah satunya, kita memberikan oksigen terapi. Apa itu definisi oksigen terapi? Oksigen terapi itu yang dimaksud dengan oksigen terapi adalah kita memberikan oksigen dengan fraksi lebih dari 20% pada tekanan 1 atmosfer. Ya. Jadi kita memberikan memberikan fraksi oksigen lebih dari 20% pada tekanan atmosfer untuk meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam darah. Apabila kita memberikannya dengan tekanan lebih dari 1 atmosfer, maka disebut terapi oksigen yang kita berikan disebut dengan terapi oksigen hiperbarik, ya. Tujuannya adalah kita memberikan oksigen oksigen terapi adalah untuk mencegah dan memperbaiki keadaan hipoksemia dan keadaan hipoksia ringan. Indikasinya pada hipoksemia, pada walk overthink meningkat, pada gangguan miokardial, hipertensi pulmonal, pada saat kita transfer dan pasien pada pasangan keadaan tadinya arrest kardiak maupun arrest daripada respirasi. Pada gagal nafas, ya, baik tipe 1 maupun tipe 2, kemudian heart attack, shock, peningkatan metabolik ini biasanya kita misal kerja keras, ya, kemudian setelah pembedahan dan pada keracunan karbon monoksida. Ini biasanya keracunan karena asap kendaraan. Apakah ada kontraindikasi? Ya, pemberian oksigen tidak ada secara absolut. Tetapi yang relatif adalah bila terjadi suatu hiperoksemia. Ya, kita nggak boleh memberikan oksigen sampai tekanan PaO2 oksigen yang terlalu tinggi, sampai 200 ya lebih. Harus diperhatikan pada terapi oksigen adalah dapat mengindus hipoventilasi dan CO2 narkotik. Ya. Kemudian oksigen toksisitas dan sebagainya bisa dibaca, ya. Efek sampingnya adalah dapat menyebabkan hipoventilasi, terutama kita harus hati-hati pada orang-orang PPOK orang tua. Kita ketahui bahwa drive kita untuk bernapas adalah kadar CO2 di dalam darah. Nah, pada orang-orang yang PPOK orang tua, dia sudah terbiasa dengan kadar CO2 yang tinggi di dalam darah. Akibatnya kalau kita
memberikan oksigen kita keluarkan, kita masuk, maka CO2 akan keluar. Lama-lama kalau kita selalu berikan oksigen tinggi, CO2-nya akan turun. Nah, pada saat CO2 turun, itulah terjadi hipoventilasi. Karena tidak ada trigger untuk bernapas. Ya. Oleh karena itu, hati-hati terutama pada orang tua. Nah, bagaimana kita cara memberikan? Karena oksigen yang dibuat, oksigen tambahan, oksigen terapi adalah oksigen buatan, pasti ada alatnya dulu. Ya, ada alatnya. Ada alat untuk menampung oksigennya. Kedua, ada alat flow meternya untuk mengatur tekanannya. Juga biasanya diberikan humidifier untuk menjaga kelembapan daripada oksigen. Yang keempat, ada device untuk penyampaian untuk delivery-nya. Ya. Nah, ada beberapa macam alat untuk memberikan oksigen delivery untuk oksigen, yaitu nasal kanul. Mungkin udah tahu ya, yang selang yang ditempelkan di hidung. Yang kedua adalah simple mask. Simple mask adalah sungkup di depan muka, ya, yang ada bolong-bolongannya yang masih bercampur. Pada saat kita inspirasi, dia bercampur udara bebas. Selanjutnya adalah Pentory mask, ini pada orang-orang PPOK yang tidak boleh terlalu tinggi, ya. Kemudian adalah non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask bersama dengan partial rebreathing mask. Itu kita dapat memberikan oksigen dengan tinggi dengan sampai 100%. Kemudian yang terakhir adalah mechanical ventilasi mekanik. Itu kita dapat memberikan oksigen yang tinggi juga pressure yang tinggi pada pasien. Kapan kita stop? Ya, kalau pasien sudah mampu bernapas, ya kurang dari 50% ataupun ekstrimnya mampu bernapas dengan udara bebas, ya, dengan room air 20%. Nah, sebagai kesimpulan bahwa terapi oksigen itu adalah terapi yang bersifat life saving. Jadi kalau orang-orang sehat nggak perlu Anda memakai oksigen tambahan, ya. Yang membutuhkan fluorid dan membutuhkan bermacam metode untuk penghantarannya. Kemudian harus dimonitoring dengan ketat. Mungkin itu saja dari saya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan udah cukup lama ya, dari jam 2, setengah 3, udah hampir 2 jam ya. Di jam setengah, oke. Ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Nah, ini jumlah pesertanya. Ini ada 202. Tadi yang ikut adalah 211, Dok. tadi ikut tuh 211 ya. Sekarang dengan kita 214 kan. Sekarang yang ikut dengan 202. Berarti ada yang menghilang ya? Iya, Dok. Iya, itu karena ada sinyal, Dok. Ada yang hilang. Kalau diklik masih ada, Dok, namanya, Dok. Di namanya masih muncul. Oh, di sini dia 202 nih partisipan. Iya, memang, Dok. Itu mungkin keluar masuk macam itu, Dok. Masalah sinyal yang itu. Oh, oke, dah. Tadi memang ada yang nggak masuk, sudah, Dok. Oke. Nah, yang nggak ikut nanti besok dicara kemana mereka nggak ikut. Sudah diberi kesempatan tadi jam 13.30 sampai 5 untuk join, tapi nggak join gitu kan. Oke, ada pertanyaan? Memang RDS membingungkan ya, ilmunya tinggi. Saya juga bingung. Diajarin ke mahasiswa, pasti mahasiswa ya. Belajar pusing, belajar ini, apalagi nanti belajar RDS. Intinya adalah ujung dari penyakit daripada paru-paru. Dan bisa juga
Jadi penyakit yang bukan paru, dampaknya ke paru, toksinnya ke paru, kayak sepsis. Sepsis bukan infeksi secara merata, tapi bisa berdampak ke paru. Artinya kalau ditanya apa itu sepsis, pokoknya apa itu ARDS, pokoknya ujung daripada penyakit paru dan penyakit non paru yang ke dalam organ parunya itu ya. Ya. Ini kalau nggak ada yang bertanya, Indra? Iya, Dok. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Oke, Dok. Oke, terima kasih semuanya para mahasiswa Blok 14 dan Pak Indra, adminnya ya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dok. Oke, yuk, dah selip ya, izin. Ya, Dok. Silakan, Dok. Terima kasih dokter. Arigato.